Portugal pulangkan dua pemain PSG dari Piala Dunia 2022. Kiprah Danilo Pereira dan Nuno Mendes di Piala Dunia 2022, akhirnya berakhir lebih cepat dari rekan-rekannya. Dua pemain PSG ini dipulangkan oleh Portugal ke Prancis. Kedua pemain menderita cedera pada dua laga berbeda. Danilo lebih dulu cedera setelah pertandingan pertama melawan Ghana. Mendes sendiri baru mendapatkan cedera saat diturunkan di laga kedua melawan Uruguay. Portugal akhirnya memutuskan untuk memulangkan kedua pemain ke Prancis. Mereka dipulangkan secara berbarengan. Presiden FIFA anggap Piala Dunia 2022 menjadi edisi terbaik. Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan pernyataan mengenai Piala Dunia 2022 di sela hari jelang babak perempat final. Menurut Infantino, gelaran Piala Dunia 2022 merupakan yang terbaik dari beberapa edisi yang diikutinya. Bukan tanpa alasan, Infantino menilai hal tersebut dari penyelenggaraan hingga kompetisi antar tim di dalamnya. Saya telah melihat semua pertandingan, memang sangat sederhana dan sangat jelas, ini adalah babak penyisihan grup terbaik dari Piala Dunia FIFA yang pernah ada, tutur Infantino. Liverpool dipastikan bukan peminat tunggal untuk bintang timnas Maroko ini. Sofyan Amrabat nampaknya akan meninggalkan Fiorentina di tahun 2023 nanti. Sang gelandang dilaporkan mendapatkan banyak sekali tawaran untuk pindah, berkat penampilannya di Piala Dunia 2022. Berkat penampilan apiknya itu, beberapa klub top Eropa mulai tertarik merekrutnya. Agen Sofyan Amrabat, Mohamed Sinoo, tidak menampik kabar bahwa pihaknya mendapatkan banyak sekali tawaran yang masuk untuk Amrabat. Ia menyebut, banyak tim termasuk Liverpool, kepincut dengan aksi Amrabat selama Piala Dunia 2022 kemarin. Alasan Belanda layak juara Piala Dunia 2022. Belanda sebetulnya bukan favorit juara Piala Dunia 2022. Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Brasil, Argentina, dan Prancis. Namun, Belanda punya alasan yang menjadikan mereka layak menjadi juara. Yang pertama, salah satu catatan memukau yang dibawa Belanda sampai babak perempat final, mereka belum terkalahkan. Belanda menang 3 kali dan sempat imbang sekali. Yang kedua, Belanda memang tidak punya pemain sekelas Lionel Messi di dalam skuad. Tetapi Belanda setidaknya punya satu pemain top di setiap lini. Komponen ini menjadikan Belanda sangat padu. Mau dapatkan Cody Gakpo, MU diminta tumbalkan Donny van de Beek. Sebuah saran diberikan Sven-Goran Eriksson agar Manchester United memenangkan perburuan Cody Gakpo. Ia menilai, Setan Merah bisa menawarkan Donny van de Beek ke PSV Eindhoven, agar Gakpo bisa pindah ke Old Trafford. Kepada Boyle Sports, Eriksson menilai, bahwa Manchester United bisa menjajal opsi barter pemain, di mana Gakpo ditukar dengan Donny van de Beek. Kita tahu bahwa kedua pemain ini, Gakpo dan van de Beek adalah pemain yang sangat bagus, dan pertukaran keduanya bisa menguntungkan kedua tim, ujar Eriksson. Jelang lawan Prancis, Harry Maguire ungkap faktor yang bisa buat Inggris menang. Harry Maguire percaya, timnya mampu mengalahkan Prancis di laga perempat final. Sebab, ada alasan kuat yang membuat Inggris mampu menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya, adalah meningkatnya mental para pemain. Menurut saya, satu hal yang bisa saya katakan, perbedaan dari tim kami di 2018, dengan skuad sekarang ini, adalah mentalitas untuk menjadi juara, ungkap Harry Maguire. Selain itu, Maguire mengatakan, tentu saja kemenangan bukanlah hal mudah untuk didapatkan Inggris. Pasalnya, Prancis adalah sang juara bertahan. Lionel Messi dipilih jadi presiden negara Argentina, jika timnas Argentina juara Piala Dunia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh mantan presiden Argentina, Mauricio Macri. Macri merasa Messi layak menjadi presiden, jika benar-benar berhasil mengantarkan La Albiceleste, memenangkan Piala Dunia 2022, yang berlangsung di Qatar. Mantan presiden Argentina itu berpendapat seperti itu, karena sejauh ini Argentina dapat tampil luar biasa, di turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Kami semua warga Argentina akan memilih dia sebagai presiden. Jika Argentina juara, ujar Macri. Spanyol tersingkir, Rodri lontarkan ejekan untuk Maroko. Gelandang timnas Spanyol dan Manchester City, Rodri, mengecam taktik yang diterapkan Maroko. Setelah La Roja tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2022.
Maroko sama sekali tidak menawarkan apapun, tanpa bermaksud melecehkan mereka, ucap Rodri. Mereka hanya bertahan dan menunggu untuk menyerang balik, tambahnya. Dengan hasil ini, Spanyol mengulang rekor jelek pada Piala Dunia 2018, kala mereka disingkirkan tuan rumah Rusia. Juga lewat adu penalti, pada babak 16 besar. PSG belak-belakan, kepincut wonderkid Inggris, Jude Bellingham. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, mengonfirmasi minat klubnya pada wonderkid Inggris dan Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Al-Khelaifi sangat terkesan dengan penampilannya di Qatar. Dan mengungkapkan, sang gelandang ada dalam radar transfer PSG. Dia luar biasa, dan Anda melihat Piala Dunia pertamanya, dia tenang, santai, dan percaya diri. Semua orang menginginkannya. Saya tidak akan menyembunyikan itu, ungkap Al-Khelaifi kepada Sky Sports News. Jelang Kroasia versus Brasil, Vinicius Junior kagum pada Luka Modric. Pertemuan antara Vinicius Junior dan Luka Modric, yang sama-sama membela Panji Real Madrid. Vini menuturkan, bagaimana ia sangat kagum pada Modric, yang sudah veteran. Pada usia 37, Modric masih menjadi tulang punggung Kroasia maupun Real Madrid. Modric menjadi salah satu pemain terbaik dunia yang layak dihargai, menurut Vinicius. Selalu sangat sulit bermain melawan pemain dengan kualitas seperti itu. Dan Modric selalu mengajari saya banyak hal, dan terus melakukannya setiap hari, sehingga saya bisa terus berkembang, ucap Vini. Gagal di Piala Dunia 2022, Luis Enrique mundur dari timnas Spanyol. Sebuah keputusan besar diambil Luis Enrique. Pelatih 52 tahun itu resmi mundur dari jabatannya, selaku pelatih timnas Spanyol. Enrique pertama kali menangani Spanyol di tahun 2019 silam. Semenjak jadi Alenatore Spanyol, performa La Furia Roja bisa dikatakan cukup impresif. Mengandalkan pemain-pemain muda, Enrique berhasil membuat permainan Spanyol menarik untuk ditonton. Namun, sayangnya kebersamaan Enrique resmi berakhir. Sang manajer memutuskan mundur dari jabatannya selaku pelatih timnas Spanyol. Ogah latihan bareng pemain cadangan timnas Portugal, ban kapten Cristiano Ronaldo bakal dicopot. Cristiano Ronaldo dilaporkan ogah, ikut sesi latihan bersama tim cadangan Portugal, jelang perempat final Piala Dunia 2022. Ronaldo memilih latihan ringan di gym bersama tim utama, daripada ikut tim pelapis. Aksi kontroversial Cristiano Ronaldo ini, dianggap membuat citranya makin buruk di penghujung karirnya. Ledakan yang kerap ditunjukkan Cristiano Ronaldo tersebut, bahkan bisa membuat pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, mencopot ban kapten darinya. Gagal total di Piala Dunia 2022, timnas Jerman putuskan pertahankan Hansi Flick. Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, telah mengeluarkan pernyataan terkait masa depan pelatih Hansi Flick, usai gagal membawa timnas Jerman berprestasi di Piala Dunia 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Federasi Bernd Neuendorf, yang mengatakan, DFB telah memberi kepercayaan penuh kepada pelatih berusia 57 tahun tersebut. Bernd Neuendorf juga menambahkan, dirinya beserta jajarannya memberi kesempatan kepada Flick hingga ajang Euro 2024, di mana Jerman menjadi tuan rumah di ajang tersebut. Minim menit bermain di Piala Dunia 2022, James Maddison mengaku putus asa. James Maddison baru-baru ini menegaskan, bahwa dirinya putus asa, selama berada di skuad timnas Inggris pada ajang Piala Dunia 2022. Sang gelandang mengaku ingin berkontribusi lebih, tetapi kesempatan bermainnya, yang diberikan kepadanya cenderung minim. Pemain berusia 26 tahun itu harus absen sejauh ini, akibat menjalani program recovery. Namun, saat ini Maddison mengaku telah sepenuhnya fit, dan ia siap membantu rekan satu timnya di luar lapangan, meski dia sangat ingin mendapatkan menit bermain. Chelsea tertarik bajak bintang Manchester United ini. Manchester United berpotensi kehilangan Jadon Sancho di tahun 2023 nanti. Chelsea dilaporkan tertarik untuk membajak sang winger dari Setan Merah. Chelsea akan mencoba untuk melakukan barter pemain dengan Manchester United. Mereka tahu bahwa Setan Merah memiliki ketertarikan pada Christian Pulisic. Jadi mereka berencana mencoba mengajukan barter pemain dengan Sancho. Chelsea dilaporkan siap menambahkan sejumlah uang, agar Sancho bisa jatuh ke pelukan mereka. Real Madrid amankan talenta muda Brasil, Endrick. Spekulasi masa depan Endrick segera berakhir.
Real Madrid dikabarkan telah mengamankan jasa wonderkid Palmeiras itu. Menurut laporan Romano, Real Madrid sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Palmeiras untuk transfer Endrick. Mereka akan membayar sebesar 60 juta euro untuk jasa sang pemain. Mereka juga akan menanggung pajak pembelian Endrick, yang berada di angka 12 juta euro. Real Madrid saat ini mulai mengurus proses administrasi transfer ini. Jika tidak ada halangan, semua dokumen transfer Endrick akan selesai di akhir tahun ini. AC Milan pertimbangkan boyong Grealish dari Man City. AC Milan dikabarkan akan berusaha memboyong Jack Grealish dari Manchester City, apabila mereka tak bisa mempertahankan Rafael Leao. Situasi Jack Grealish di Manchester City ternyata dimonitor oleh AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Milan mengamati Grealish, karena mereka sekarang mulai ambil ancang-ancang apabila ditinggalkan oleh Rafael Leao. Jika pemain Portugal itu tak bisa ditahan, maka Rossoneri akan menjadikan Grealish sebagai penggantinya. Laporan itu juga menyebut, Milan sangat ingin mempertahankan Leao. Namun, jika situasi kontraknya tak ada perubahan, maka Rossoneri siap melegonya. Presiden PSG, serius ingin rekrut Marcus Rashford dari Manchester United. Nasser Al-Khelaifi memberi kode keras untuk merekrut Marcus Rashford dari Man United di bursa transfer musim panas. Kontrak Marcus Rashford di Manchester United akan habis akhir musim ini. Dan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi berkata, tim-tim besar akan berbondong-bondong merekrutnya. Ia memberi kode keras bahwa timnya juga tertarik. Satu lagi pemain yang hebat dan gratis. Semua klub akan berlomba-lomba mendapatkannya, kata Presiden PSG. Hasil pertandingan Arsenal versus Lyon, skor 3-0. Arsenal sukses menggulung Lyon, dengan skor telak 3-0, dalam laga persahabatan. 3 gol kemenangan Arsenal masing-masing diciptakan oleh Gabriel Magalhaes, Edin Kettiah, dan Fabio Vieira. Semua gol tercipta di babak pertama. Tak cuma membungkus 3 poin, Arsenal juga memperoleh tambahan 1 poin setelah sukses memenangi adu penalti, dengan skor 2-1. Selanjutnya, Arsenal akan berhadapan dengan AC Milan.